Guru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini kita akan menjelaskan tentang tugas dari COA yaitu memori utama RAM. Nah, di sini kita mulai 4 anggota. Yang pertama itu ada Agus Firmansyah, yang kedua itu ada Muhammad Safwan Darel, yang ketiga itu ada Reza Palevi, yang keempat itu ada Imam Falih. Yang pertama itu akan dibaca soal nomor A akan dibaca oleh Reza Palevi. Soal nomor A, nomor satu, sebuah memori berukuran 128 MB dipasang pada komputer dengan prosesor Intel. Memori tersebut terdiri dari 8 bank memori. Soal A, berapakah jumlah memori plan pada setiap bank memori? Nah, kita dapat memori totalnya itu 128 MB dengan 128 dikali 2 pangkat 20 byte. Jumlah bank memori dibagi 8, 128 dibagi 8 menjadi 16 MB jawabannya. Kemudian B, berapakah jumlah total alamat pada memori tersebut? Kita dapat 128 dikali 2 pangkat 20. Hasil alamatnya itu adalah 134.217.728. Kemudian yang C, berapakah lebar alamat minimal yang diperlukan untuk bisa mengakses semua alamat pada memori tersebut? Jawabannya itu adalah log 2 alamat yang sebelumnya 134.217.728, yaitu 27 bit. Kemudian D, berapakah banyaknya data yang dapat disimpan pada setiap bank memori? Jawabannya adalah 28 dibagi 8 adalah 16 MB. Kemudian E, berapakah jumlah alamat pada setiap bank memori? Jawabannya adalah 134.217.728 dibagi 8, yaitu 16.777.216 alamatnya. Kemudian yang F, jika jumlah select line baris X sama dengan jumlah select line kolom Y, berapakah jumlah select line baris setiap bank memori? Yaitu eh, kita dapat X pangkat 2-nya itu 16.777.217. Kemudian X-nya itu adalah alamat sebelumnya akar 16.777.216 adalah 404096. Kemudian yang bagian G, berapakah jumlah bit yang diperlukan untuk menunjukkan nomor baris? Jawabannya itu adalah log 2 4096, yaitu 12 bit. Kemudian yang H, lengkapi hasil proses decode alamat pada memori di bawah. Yang pertama, menunjukkan nomor bank, yaitu 24 sampai 26. Kemudian nomor kolom 12 sampai 23. Kemudian nomor baris 0 sampai 11. Nah, kemudian yang soal B, sini saya akan jelaskan soal B. Ini kita ada gambar arsitektur di RAM. Nah, langsung aja ke pertanyaannya. Yang A itu berapakah jumlah alamat total pada di RAM di atas? Itu di sini bisa dilihat itu ada 512 baris, 512 kolom, 16 bit per sel memori. Terus kemudian itu kita hitung dikali semua 512 kali 512 kali 16, yaitu jawabannya ada 4.194 bit. Itu disingkat dijadiin ke M megabit itu jadi 4 megabit. Yang B itu berapakah jumlah select line kolom pada DRAM di atas? Itu jumlahnya itu ada 512 kolom di sini. Kemudian yang C itu berapakah bed kapasitas DRAM? Itu ada ini kan dapat dari yang atas ini 4.194 dikali 304 bit itu dibagi 8. Itu jawabannya itu 524 288 ribu byte. Nah, yang di ini berapa jumlah bit yang diperlukan untuk menunjuk nomor bank? Ini yaitu 109 2 kurung buka 4 kurung tutup itu dibagi 2 bit. Nah, ini di sini yang soal nomor 2 itu ada pinout dari ROM. ROM 6540. Langsung aja ke soalnya, berapakah lebar alamat dan berapakah lebar datanya. Lebar alamatnya itu dari A0 hingga A12 sehingga jumlah total pin-nya itu ada 12. Nah, lebar datanya itu dari D0 sampai D7 dan jumlah
pinnya itu 8 sehingga lebar datanya itu 8 bit. Yang D itu berapa byte kapasitas total dari chip ROM di atas. Kapasitasnya itu ada 2 pangkat 13 dikali 8 yaitu 8192 bit. Itu kalau di byte itu 1024. Yang ketiga itu mengapa sel memori dinamis lebih lambat dibanding sel memori statis. Memori dinamis itu DRAM, menyimpan data dalam kapasitas menunjukkan proses terus-menerus. Yang kedua itu ada memori statis atau SRAM yang dia itu berguna untuk menyimpan data dalam envelope yang tidak membutuhkan penyegaran. Kemudian soal nomor C. Soal nomor C, soal pertama, perhatikan gambar modul organisasi suatu memori di bawah. Langsung ke pertanyaannya, pertanyaan A yaitu berapa jumlah total bank memori pada gambar di atas. Jawabannya 3 digit MAR sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 bank. Berapakah jumlah bit untuk memilih select line baris? 2K sama dengan 2 kali K sama dengan 2 kali 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 11. Select line X sebanyak 11 bit dan select line Y sebanyak 11 bit. Yang C, berapakah lebar alamat pada memori tersebut? Select line X dan Y dijumlahkan dengan digit MAR, yaitu 11 tambah 11 tambah 3 sama dengan 25 bit. D, berapa kilo alamat jumlah alamat dalam setiap bank memori di atas? 2 pangkat 25 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 35 alamat. Lanjut, yang E, berapa bitkah kapasitas total dari memori di atas? 2 pangkat 25 dikali 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 28 sama dengan 2 pangkat 28 dibagi 2 pangkat 20 sama dengan 256 MB. Nomor 2, cocokkan istilah sebelah kiri dengan pertanyaan di sebelah kanan yang paling sesuai. Yang A, direct access, yaitu akses ke dalam memori langsung menuju ke lokasi terdekat. B, asosiatif, pencarian data pada memori dilakukan dengan cara membandingkan seluruh word atau tag secara bersamaan. Volatil, nilainya hilang apabila tidak terdapat tegangan listrik. Memori internal menggunakan satuan bit yang dibaca atau ditulis baik dari maupun menuju memori dalam setiap detik. Sequential access, akses memori dilakukan secara berurutan. Random access, akses memori dilakukan secara random langsung ke alamat yang dituju. Satuan alamat, ukuran memori terkecil yang dapat diberi alamat tersendiri. Transfer rate, akses memori dilakukan secara berurut. Waktu rata-rata perpindahan data. Memori eksternal menggunakan satuan blok yang ukurannya lebih dari 1 word. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian D. Yang nomor 1 itu, ketika dilakukan pembacaan data pada suatu alamat memori diperoleh data sebesar 8 bit. Jelaskan dari mana 8 bit data tersebut berasal. Jawabannya yaitu data 8 bit yang diperoleh dari pembacaan sebuah alamat memori berasal dari beberapa bidang memori yang bekerja secara paralel. Setiap memori plan mencakup satu atau beberapa bit. Dari total 8 bit data tersebut tergantung pada arsitektur memori yang digunakan. Dalam sistem dengan lebar 8 bit, bit-bit tersebut dapat berasal dari 8 bidang memori di mana masing-masing bidang menyimpan 1 bit. Lanjut ke nomor 2. Yaitu perhatikan contoh gambar SDRAM retiming diagram di bawah ini. Lanjut ke soalnya. Yang pertama, berapakah jumlah latency
dan terjadi pada clock berapa saja. Yang kita tahu itu latency itu banyaknya clock yang diperlukan untuk persiapan sebelum data dikirimkan. Di sini langsung jawabannya aja, latensinya ada pada T1 dan terjadi pada clock 1. Yang nomor B, berapakah burst length dan terjadi pada clock berapa saja. Yang kita tahu itu burst length itu banyaknya clock untuk mengirimkan data. Di sini burst length-nya itu pada T2 sampai T3 dan terjadi pada clock 2. Lalu yang nomor C, untuk mempercepat kerja komputer dapat dilakukan dengan melakukan overclocking. Overclocking pada memori dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu kita dapat mengurangi nilai latensinya atau yang kedua mengurangi nilai burst length-nya. Lanjut ke nomor 3. Misalkan sebuah data 8 bit 110 akan disimpan ke dalam memori. Untuk mendeteksi apakah terjadi kesalahan pada saat data dibaca, maka data tersebut dilengkapi dengan sejumlah bit menggunakan algoritma Hamming code. Yang pertama, yang nomor A, itu tentukan bit-bit yang perlu ditambahkan. Di sini kita perlu rumusnya P sama dengan 2 × 1 lebih dari M plus P plus 1. Lalu hasilnya 16 lebih dari 13. Di bawahnya itu kita harus melengkapi bit-bit yang perlu ditambahkan. Data aslinya adalah 110 ditempatkan pada bit P1 yaitu 1 SOR 1 SOR 1 SOR 1 sama dengan 0. Itu berada pada posisi bit 2, 3, 5, 7, 9 dan 11. Yang kedua yaitu 1 SOR 1 SOR 0 SOR 1 SOR 0 SOR 1. Dapat hasilnya yaitu 0. Posisi bitnya berada pada 2, 3, 6, 7, 9, dan 11. Lanjut ke P4. 1 SOR 1 SOR 0 SOR 1 SOR 0 sama dengan 1. Itu berada posisi bit 4, 5, 6, 7, dan 12. Lanjut yang terakhir yaitu P8. 1 SOR 1 SOR 0 SOR 1 SOR 0 sama dengan 1. Berada pada posisi bit 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu kita dapat hasilnya yaitu di P1 kita dapat hasilnya 0, di P2 dapat hasilnya 0, 1, di P4 kita mendapatkan 1, lalu di P8 kita mendapatkan 1. Jadi hasilnya adalah 001, 110, 111, 010. Yang B, pada saat dibaca ternyata sistem menghasilkan bit-bit Hamming code 1101. Jika kesalahan diakibatkan telah terjadi 2 bit atau lebih bit yang berubah, tentukan bit-bit data yang dibaca oleh sistem tersebut. Kita mendapatkan jawabannya yaitu karena ada 2 bit atau lebih dari 1 bit kesalahan, sistem tidak dapat menentukan dengan pasti data asli yang benar. Sistem tidak dapat memperbaiki kesalahan ini secara otomatis, karena Hamming code adalah kode kesalahan yang menunjukkan posisi di mana ada kesalahan tunggal. Ya, mungkin penjelasannya sudah selesai. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.